Para Bapak Ibu dan saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa berkat dalam. Salam. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menghadap Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya untuk kita hari ini, dan nanti kita mohon berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Santo Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai umat beriman ditandai dengan kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Dan kewajiban itu antara lain adalah juga kewajiban kepada Allah, itu yang pertama-tama. Kewajiban kepada Allah sebagai ungkapan hubungan kita secara vertikal. Dan selanjutnya kewajiban kepada negara dan sesama sebagai ungkapan hubungan kita secara horizontal. Ya, bagi kita umat Kristiani, kita mengenal 10 perintah Allah, ya. 10 perintah Allah. Perintah, jadi ini jelas suatu yang perlu kita perhatikan dan selanjutnya kita lakukan sebagai orang beriman. Di sana juga ada segi horizontal menyangkut Allah dan ada segi vertikal menyangkut Allah, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, dan secara vertikal ya dalam hubungannya dengan sesama dan masyarakat di sekitar kita. Misalnya saja dari ke-10 perintah Allah, kita diperintah untuk menyembah Allah, untuk mencintainya, untuk beribadah. Dan selanjutnya perintah-perintah keempat dan seterusnya adalah lebih horizontal. Sikap sosial kita, ya, supaya kita tidak berbohong, supaya kita tidak mencuri, supaya kita tidak membunuh, supaya menghormati kehidupan, supaya kita menghormati milik orang lain, ya. Dan selanjutnya kalau kita merenungkan salib Tuhan Yesus juga ada yang vertikal, ada yang
horizontal ya. Dan semuanya itu juga mengingatkan kepada kita sekalian segi-segi dari kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Maka dalam Injil hari ini kita mendapatkan perintah dari Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam rangka menjadi orang Katolik yang penuh, Monsinyur Sugio Pranoto, ya Bapak Uskup Agung Semarang yang pertama, memberi pedoman bagi kita umat Katolik dengan kata-kata menjadi 100% Katolik, menjadi 100% Indonesia. Ya, kita adalah 100% Katolik, kita adalah 100% orang Indonesia. Maka sebagai orang beriman, kita tidak pernah lepas dari perutusan ke dunia. Ketika Bapak Abraham dipanggil Allah menjadi orang beriman, Tuhan bersabda, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham dikhususkan oleh Tuhan, tapi sekaligus juga di dalam imannya kepada Tuhan, mereka, Bapak Abraham sekeluarga, akan menjadi berkat untuk dunia. Dan di dalam bacaan, di dalam sabda Tuhan, di dalam kitab suci, Tuhan juga memberi perintah perutusan kepada kita sekalian untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal ini kita dibuat bangga atas peran umat kita yang telah menyumbangkan banyak hal yang positif bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat kita. Kita bangga umat kita juga ada yang disemayamkan di makam pahlawan. Ya, kalau kita masuk makam pahlawan, ya walaupun jumlahnya ya kalah banyak dengan dari yang lain ya, tapi kita juga bersyukur umat kita juga hadir di sana. Ada yang telah berjuang, ada yang telah gugur dalam perjuangan, dan telah banyak berjasa untuk masyarakat dan negara, dan mereka dimakamkan di makam pahlawan. Ya, bayangkan kalau di makam pahlawan itu tidak ada batu tulisan yang ditandai dengan salib ya. Kita tidak hadir di sana. Tapi syukurlah ya, syukurlah di banyak makam pahlawan umat kita tetap hadir di sana sebagai pejuang ya, sebagai orang yang telah mengabdi masyarakat. Nah, itulah satu kesaksian iman, satu pengalaman iman yang juga menjadi panggilan kita semua. Pernah ada istilah dari altar ke latar atau ke pasar. Dari altar ke latar, dari altar ke pasar ya. Latar dan pasar adalah gambaran hidup bermasyarakat. Dari ibadat ke hidup nyata di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, semoga dengan menghayati dan menyadari segi vertikal dan segi horizontal di dalam kehidupan, kita sendiri juga setia di dalam ibadat, semakin bersemangat di dalam ibadat, dan selanjutnya kita juga lebih tekun dan semakin tekun di dalam pengamalannya di tengah-tengah kehidupan nyata di dalam masyarakat. Kita ingat kembali sabda Tuhan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semoga kita tetap tekun beribadat, semakin tekun beribadat, tetapi kita juga semakin bersemangat di dalam masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita datang dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah saudara-saudari
Diberkatilah keluarga Anda, diberkatilah usaha dan karya-karya Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terima kasih dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.